Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Puji Tuhan, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, persiapkan hati kami. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya kami boleh dikuatkan iman kami, untuk kami terus berpengharapan kepada Tuhan di tengah segala keadaan yang mungkin saat ini kami merasa beban berat dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu boleh menghibur, meneguhkan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang kita renungkan adalah di saat hidup terasa berat. Mungkin pada saat ini di antara kita ada yang sedang mengalami beban berat dalam hidup ini. Ada pergumulan-pergumulan yang mungkin cukup lama kita alami. Lalu bagaimana kita menghadapi dikala kita sedang merasakan dan mengalami beban berat itu? Mari kita melihat dari firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Namun saya tidak membacakan ke semua ayat, hanya di dalam ayat yang keempat dan kelima saja. Firman Tuhan demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, siapa sih kita ini dibanding dengan Nabi Elia? Nabi Elia pun juga pernah mengalami satu kondisi beban berat. Ada kondisi yang menekan dirinya, yaitu karena dia mendengar ancaman dari Isabel, istri dari Raja Ahab, bahwa Isabel akan membunuh Elia. Oh, ini satu kondisi yang berat. Maka itu dia melarikan diri ke padang gurun. Lalu dia datang kepada Tuhan. Dan dia mengungkapkan satu kondisi beban beratnya. Kenapa? Karena dia minta kepada Tuhan, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Saudara, ini ungkapan satu kondisi yang berat. Di mana kalau secara psikologis, Elia ini sedang mengalami depresi. Karena dia sudah tidak ingin lagi hidup di dunia ini. Untuk apa kalau sedang mengalami beban berat seperti ini? Dia ingin mati saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi beban berat bisa membawa seseorang itu pada satu kondisi depresi. Tetapi syukur kepada Tuhan, mari kita belajar dari Elia, bahwa di dalam kondisi yang berat itu, di saat hidup terasa berat itu, Elia datang kepada Tuhan. Elia datang kepada Tuhan. Mengapa Elia datang kepada Tuhan? Tidak datang kepada orang, sahabat, saudara, ataupun pejabat, dan seterusnya. Tetapi Elia datang kepada Tuhan. Alasannya adalah, Elia percaya bahwa yang pertama, Tuhan adalah tempat untuk Elia mencurahkan isi hatinya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di dalam diri Elia. Semua diungkapkan kepada Tuhan. Termasuk keputusasaan dia. Bahwa cukuplah ya Tuhan. Sekarang ambil saja nyawaku. Ini kan curahan isi hati yang terdalam dari Elia kepada Tuhan. Maka itu mari kita belajar dari Elia. Bahwa ketika kita mengalami beban berat dalam hidup ini. Biar kita tidak bingung untuk menemui pendeta A, pendeta B, majelis, saudara, siapapun yang kita anggap ini bisa menolong, bisa melegakan. Oh, justru kita seringkali kecewa, bukan?
Maka itu mari kita belajar dari Elia. Datang kepada Tuhan. Sebab Elia percaya Tuhan adalah tempat curahan hati. Tuhan itu tahu isi hati kita. Maka dia yang akan menjaga rahasia hati kita. Maka itu Elia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada Elia. Maka itu Elia datang hanya kepada Tuhan. Yang pertama tadi adalah menjadi tempat mencurahkan isi hati. Lalu yang kedua, mengapa Elia datang kepada Tuhan? Karena Elia percaya, Elia tahu bahwa Tuhan adalah tempat sumber kelegaan bagi jiwanya. Elia tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat kelegaan. Maka dia datang kepadanya. Sebagai bukti, setelah Elia mencurahkan isi hatinya, firman Tuhan katakan, di dalam ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan tidak menyalahkan Elia? Mengapa Tuhan tidak memojokkan Elia? Mengapa Tuhan tidak memarahi Elia? Loh, kan Elia sudah melihat mujizat Tuhan, dapat mengalahkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel karena kuasa Tuhan. Tapi sekarang kok Elia mengalami kondisi berat seperti ini, lalu dia putus asa. Oh, Bapak Ibu, Tuhan tidak memarahi Elia. Tuhan tidak memojokkan Elia. Tuhan tidak menyalah-nyalahkan Elia. Tetapi Tuhan memahami. Karena di dalam kondisi seseorang yang sedang depresi, itu mengganggu metabolisme tubuhnya. Sehingga Elia itu butuh dikuatkan kembali melalui makan dan minum. Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu, di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, dia adalah penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan yang memberi kelegaan kepada Elia ribuan tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka Tuhan yang pernah memberi kelegaan kepada Elia, Tuhan juga sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Maka itu kita datang hanya kepada Tuhan saja. Di saat hidup terasa berat, kiranya kita datang hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat kelegaan. Yang ketiga, mengapa Elia hanya datang kepada Tuhan saja? Karena Elia percaya, selain Tuhan adalah tempat mencurahkan isi hati, selain Tuhan itu memberi kelegaan, Tuhan adalah tempat pengharapan untuk masa depan. Elia tidak tahu masa depan hidupnya, bagaimana nantinya dengan kondisi yang berat yang sedang dihadapi. Maka itu dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Maka itu di dalam ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 dan 8, firman Tuhan katakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi ada masa depan yang Tuhan sediakan. Dan ayat yang ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam. Lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bapak Ibu, masa depan itu ada yang Tuhan sediakan. Sebab hidup kita sejatinya tidak menggenapkan rancangan kita, tetapi hidup kita ini sedang menggenapkan rancangan Tuhan untuk masa depan hidup kita. Jadi sekalipun kondisi hidup kita ini sedang berat, kita ini sedang sulit, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab dia adalah tempat pengharapan. Oh, haleluya. Tempat pengharapan. Apapun yang terjadi. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang sedang berbaring sakit yang sudah cukup lama.
Sehingga kita tidak tahu masa depan hidupku ini seperti apa. Apakah masih dapat menikmati kehidupan, atau seperti apa yang akan kita alami. Tetapi percayalah bahwa Tuhan punya rancangan. Sebagaimana Tuhan merancangkan yang terindah bagi Elia, maka Tuhan pun juga akan merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Sehingga kita percaya bahwa hidup kita ini bukan karena keadaan, tetapi hidup kita karena Tuhan yang berotoritas atas segala keadaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ketika saat ini kita sedang mengalami beban berat, kita datang kepada Tuhan sebagaimana Elia. Sebab apa? Sebab Elia percaya Tuhan adalah tempat curahan hati kita. Tuhan adalah tempat kelegaan bagi jiwa kita. Dan Tuhan adalah tempat pengharapan atas masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan kami, untuk kami terus percaya kepada Tuhan di tengah segala keadaan berat yang sedang kami alami. Ketika kami sakit, kami putus asa. Ketika kami mengalami beban pergumulan dengan keluarga kami mengalami putus asa. Biarlah kami meneladani Elia, yaitu datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat kelegaan bagi jiwa kami, tempat kami mencurahkan isi hati kami, dan Tuhan adalah tempat pengharapan bagi masa depan hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali.